Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Pertama saya sampaikan selamat untuk senior kami, Kandas Sarmuji. Ini kalau di Jawa Timur, Bapak keliling-keliling di Jawa Timur ada fotonya beliau semua penunggu pohon. Insya Allah Gubernur Jawa Timur 2024. Amin. Pertama Pak Dirut Bapeti dan seluruh jajaran. Pertama ingin saya langsung saja. Pertama saya ingin tanya Pak. Selama ini sebelum kasus Indra Kents, kemudian Doni Salamanan, Bapak kemana ya? Kita nggak pernah tuh lihat sampian untuk melakukan mitigasi atas komoditas berjangka ini. Kemudian baru kalau kita lihat coba saya tanya ke Pak Dirut penindakan, mana Pak Dirut penindakan, ada Pak datang? Kami bagian dari Kementerian Perdagangan Pak, jadi kepala bironya. Oh iya. Jadi ada Pak Alison. Sebenarnya kami telah melakukan mitigasi sejak tahun 2019. Kami menutup website Binomo itu dari sejak tahun 2019. Tapi kenapa nggak dipanggil dari dulu Indra Kents, kemudian Doni Salamanan, kok baru bulan Februari yang kami lihat? Sudah kita panggil Indra Kents. Kenapa tidak sampaikan ke publik? Hasil pemanggilannya apa? Bapak bulan apa manggil Indra Kents? Ya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Ya. Aldison Pak, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bapepti. Oh, Pak. siap. Siap. Mohon izin Pak menyampaikan bahwa untuk Indra Kents Pak, sebelum ditangani oleh kepolisian itu kami di Bapepti sudah terlebih dahulu melakukan pemanggilan pada bulan Januari Pak. Januari tahun 2021 Pak. 2021. Sudah lama, sudah setahun lebih berarti. 2022 maksudnya. 2022 kan baru berarti Pak. Iya, tapi terus mohon izin menyampaikan tadi Pak Kepala sudah menyebutkan bahwa untuk situs Binomo, entitas Binomo itu kami sudah lakukan pemblokiran sejak tahun 2019 kerjasama dengan. Tapi nyatanya kenapa sampai sekarang, sampai tahun 2021 masih tetap ada Pak Binomonya? Lah 2022. ya, karena kan kalau pemblokiran melalui website Pak itu kendalanya memang kalau dia ganti misalnya Binomo, Iya. oh diganti dengan kecil, nah itu juga jadinya tetap ada. Dan Ya harusnya Pak, dikejar dong Pak, ya. sampai mana titiknya harus dikejar terus biar tidak semakin banyak korban. Siapa? Tapi gini intinya, saya di pengalaman dengan Bapeti, Bapak coba Pak Kepala Bapeti dibuka WA Bapak dari Mufti Anam. Saya pernah WA Bapak tahun berapa Pak? Saya pernah Mufti Anam, saya WA ke Bapak tahun berapa Pak? Saya masih simpen sampai sekarang Pak. Saya ke Bapak WA bukan urusan pribadi, tidak Pak, urusan konstituen kami Pak. Coba Bapak cek tahun berapa saya WA. 18 Desember 2020 sampai hari ini bulan Maret Pak tahun 2022 Bapak tidak balas juga WA saya. Dan saya tahu Pak sampai hari ini urusannya tidak tuntas. Saya pengen ceritakan segini agar ini bisa jadi perhatian di publik. Kita ini mitra kerja, kita lihat Bapeti nggak ada tuh yang dilakukan ke masyarakat, mitigasi sampai hari ini korban kita jutaan orang. Bahkan Bapak tahu nggak korban dari Binomo dan sebagainya ini. Ada pedagang di tempat kami Pak, pedagang gorengan, dia sampai jual gerobaknya untuk bagaimana biar dia bisa berinvestasi di tempat itu yang sekarang dinikmati oleh namanya Indra Kents, kemudian Doni Salaman dan sebagainya. Saya pengen cerita soal apa yang saya keluhkan ke Bapak tahun 2020. Saya tanya ke Bapak, saya betul nggak pernah WA ke Bapak? Ya Pak. Bapak tidak balas sampai detik. Kita ini mitra kerja Bapak loh Pak. Ya, mohon kami maaf. ini bukan, kenapa Pak? Kebetulan kami waktu itu HP-nya ganti Pak. Jadi sekarang saya tanya Bapak, masuk nggak WA saya Pak? waktu itu masuk Pak. Pak, kami ini mitra kerja Bapak Pak. Kalau kami saja Bapak tidak tanggapin, bagaimana dengan rakyat kami Pak? Yang kedua Bapak tahu nggak? Akhirnya kawan kami nggak main-main Pak korbannya, ratusan miliar, hampir 100 miliar. Ya, dia jadi korban di sini. Saya pengen cerita di forum ini soal itu. Pertama, dia saat itu investasi di namanya Mitau Aryacom Future Pak. Pak, saya ini sebenarnya hari ini ada rapat juga di kebetulan saya ada di AKD lain. Saya benar-benar pergi ke tempat ini untuk bagaimana Bapeti tidak jadi macan ompong ke depan Pak. Saya pengen ceritakan soal ini Pak. Pada saat itu kawan kami berinvestasi di Mitau Aryacom Future. PT-nya namanya PT Top Growth Future Pak. Saya tanya ke Bapak, ini ada nggak di Bapak? Katanya nggak terdaftar. Itu terdaftar Pak. Nanti dicek. Saya sebutkan lagi PT Top Growth Futures. Betul lah, terdaftar tidak? Terdaftar. Yang kedua, investasi pertama di situ. Kawan kami juga dengan CEO yang sama, dengan marketing yang sama, dia investasi juga yang awalnya 18 miliar. Ini konstituen kami Pak, nggak main-main Pak. Dia investasi lagi di anak usahanya, yang itu merupakan
marketingnya dan kantornya di tempat yang sama dengan CEO yang sama, yaitu di PT Midtown Area Global, PT Midtown Asia Utama, dan Midtown Global Indo, yang nilainya hingga kemudian mencapai hampir 100 miliar, yang kemudian mengklaim sama Bapak, saya kasih kontaknya Bapak, sama Bapak langsung dikasih kontak namanya Pak Sis, ya kan, tanpa ngasih petunjuk apa-apa ke Pak Sis. Teman saya harus menjelaskan lagi dari awal, Pak Sis itu betul nggak ada namanya Pak Sis di tempat Bapak? Pak Sis itu Kepala Biro Perundang-undangan dan Penindakan sebelum Pak Alison. Nah iya, tapi apa yang dilakukan Pak Sis? Katanya pertama, ini ilegal. Dia tidak terdaftar di Bapepti. Padahal saya sampaikan tadi, perlu saya ulangi, saya pikir tidak perlu diulangin karena biar tidak panjang dan lebar. Tapi intinya apa Pak? Sampai hari ini minimal apa sih yang dilakukan? Minimal dipanggil, dimediasi antara perusahaan tadi dengan kawan kami. Nggak ada yang dilakukan. Cuci tangan Bapepti ini. Saya pengen tanya ke Bapak, kalau masyarakat jadi korban, apa prosedur yang ada di kantornya Bapak? Siapa, di mana call centernya? Siapa nama orang yang menangani itu? Bagaimana prosedurnya? Dan apa yang dilakukan oleh Bapepti? Itu Pak. Bapak jangan main-main Pak. Kita ini dicaci sama rakyat urusan Bapak. Itu korban yang besar, yang kecil-kecil Bapak urus. Pasti nggak diurus, yang besar aja tidak diurus kawan kami. Tadi nggak main-main soal pedagang gorengan tadi Pak. 30 juta habis. Yang dimakan oleh kawan-kawan yang namanya Indra Ken sama Doni Salman, belum lagi yang lainnya. Saya yakin di tempat-tempat lain juga katanya kawan-kawan juga banyak korban seperti itu. Kemudian yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga, oh iya maaf. Yang ketiga, saya ingin tanyakan ke panjenengan soal baru ketiga bos. Nah, mengapa sampai sekarang Pak izin bursa berjangka yang menangani aset kripto belum dikeluarkan oleh Bapepti Pak? Padahal yang kami tahu, kami dengar dari info yang terpercaya, syaratnya sudah terpenuhi semua. Kami pengen dibuka di tempat ini, apa sih syarat-syaratnya untuk membuka izin bursa berjangka itu, ya kan? Terus jangka waktunya berapa lama untuk ditetapkan bahwa ini ditolak apa diterima, kan begitu Pak? Nah, peran bursa berjangka ini sangat penting Pak. Yang pertama tentu untuk memberikan perlindungan terhadap investor, betul tidak Pak? Kemudian yang kedua mengatur agar perdagangan yang teratur, serta yang ketiga mendorong pertumbuhan industri aset digital di Indonesia. Nah kami ingin tanya kejelasan dari Bapak soal itu, kenapa izinnya belum dikeluarkan sampai sekarang, kan begitu.